Satu Korintus 15 ayat 21 dan 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Salam Pamuji Rahayu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa dan berharap kita semua dalam situasi sehat. Keep spirit. Dalam kondisi normal, orang tidak suka perpisahan, dan umumnya perpisahan yang paling mengerikan dan dihindari adalah kematian. Orang tidak suka dengan yang namanya mati. Beberapa orang malah takut mati. Mengapa kematian? Ada apa dengan kematian? Saya kira semua orang tahu jawabnya. Ya karena kalau orang sudah mati, ya sudah selesai. Ini sungguh berbeda dengan perpisahan orang tua dengan anaknya karena anaknya menikah dan harus tinggal di luar kota. Atau anaknya harus pergi jauh bekerja di suatu tempat yang jauh dari tempat tinggal orang tuanya. Mereka berpisah, berbeda. Kematian menjadi puncak dari segala macam perpisahan yang ada. Kematian adalah puncak perpisahan itu. Sesungguhnya saudaraku, sejak kita belum dilahirkan, kita sudah mulai merasakan apa yang namanya perpisahan. Yang saya maksud adalah perpisahan dari kandungan ibu. Kandungan seorang ibu adalah tempat yang nyaman dan terenak bagi seorang bayi. Makan tidak usah makan sendiri, serba terlindungi. Kalau misalkan jatuh yang sakit ibunya bukan dia. Bahkan kalau ada apa-apa dilindungi betul oleh ibunya. Tetapi begitu lahir, bayi harus belajar untuk melakukan apapun itu sendiri. Jatuh ya kakinya terantuk batu. Makan ya makan sendiri. Mengalami keterpisahan dari suasana yang nyaman. Dan itu memang harus terjadi supaya manusia naik ke level berikutnya, yaitu sebagai manusia mandiri.
Dari sini yang saya maksud adalah jika hidup nanti itu diteruskan, sesungguhnya kita harus sudah terbiasa dengan perpisahan-perpisahan. Berpisah dari masa anak-anak ke masa remaja. Berpisah dari masa remaja menjadi pemuda. Berpisah dari seorang lajang menjadi seorang suami atau seorang istri. Perpisahan-perpisahan terjadi. Kita punya mainan ketika masih anak-anak kita, sayang betul harus berpisah dan diberikan kepada orang lain. Kita memiliki baju-baju yang indah harus berpisah karena ada orang yang membutuhkan. Tapi tampaknya banyak orang belum siap dengan perpisahan akibat kematian. Ya, mari kita masuk lebih dalam narasi surat Rasuli 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22 tadi. Saudaraku, di sana digambarkan suatu perbandingan antara Adam yang pertama dan Adam yang kedua. Nah, Adam yang kedua menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Sederhananya begini. Karena sama halnya mau datang oleh karena satu orang manusia, maka demikian juga kelepasan dari maut itu, kematian itu juga oleh karena satu orang manusia. Sebagaimana melalui dosa Adam yang pertama, seluruh manusia mengalami kematian karena semuanya mengalami tabiat dan kuasa dosa yang sama darinya. Demikian pula melalui karya agung Tuhan Yesus Kristus, semua memperoleh bagian dalam roh dan tabiat rohaniahnya, mengalami kebangkitan dan memperoleh hidup yang kekal. Mari masuk lebih dalam dan perhatikan ini, saudaraku. Perubahan dari di bawah kuasa maut menuju kekekalan memang harus mengalami kematian. Perubahan lepas dari kuasa maut menuju pada kekekalan harus mengalami kematian. Jika demikian, sesungguhnya kematian hanyalah perpisahan sementara. Karena di dalam Kristus kita akan menerima hidup kekal, dan itu berarti kita akan berjumpa kembali satu dengan yang lain. Nah, panggilan untuk kita semua, saudaraku, Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, yaitu tentang seberapa kita menyadari kuasa Kristus atas kematian itu. Menyadari bahwa kematian adalah kepastian yang merupakan sesuatu sementara. Semua orang akan mati. Bahkan banyak orang menyatakan hidup itu antri mati. Dan itu adalah kepastian yang sama dari seluruh makhluk hidup di dunia ini. Tetapi catatannya, kematian bukan titik. Kematian bukan puncak yang kemudian selesai. Karena setelah itu, bersama Kristus, kita akan mengalami kebangkitan menuju hidup yang kekal. Kematian menjadi masa pengantara yang membawa kita ke dalam masa baru, yaitu kebangkitan menuju hidup yang kekal bersama Kristus. Saya ulang, saudaraku, kita semua akan mengalami kematian. Itu kepastian. Tapi hati-hati, ada yang belum pasti, yaitu tentang bersama Kristus atau tidak. Jika bersama Kristus, kita akan dibangkitkan dan menuju kekekalan bersama Tuhan. Jika tidak, kebangkitan dalam kebersamaan Tuhan tidak akan terjadi. Dengan demikian, sesungguhnya kita bisa melihat secercah sinar harapan di sela-sela menakutkannya perpisahan kematian.
yaitu bahwa kematian hanyalah perpisahan sementara. Sedih karena ditinggal pergi oleh seorang yang kita cintai. Sedih karena suami atau istri atau orang tua kita mati. Boleh, tetapi harus move on. Tetapi harus menatap ke depan dan tetap berjuang bersama Kristus. Ingat saudaraku, masih hidup atau mati orang yang kita kasih itu, hidup kita tetap berlanjut. Jika bapak kita yang mati atau hidup bapak kita, hidup kita tetap berlanjut. Maka lanjutkanlah hidup itu bersama dengan Tuhan. Amin. Salam Kailusengan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan yang khusus dan setia, kami bersyukur karena Tuhan bersama-sama dengan kami hingga detik waktu ini. Dan kami berdoa secara khusus di masa pandemi, beberapa hari ini khususnya di Jemaat GKJ Jatimulyo, banyak saudara kami yang meninggal dunia karena COVID. Ya Tuhan, kami mohon penghiburan daripada-Mu, dan kiranya firman-Mu menjadi penghiburan atas saudara-saudara kami, terutama yang ditinggal pergi oleh orang yang dikasihinya, orang tuanya, suaminya, juga saudara-saudara yang lain. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan dan tetap menghibur saudara-saudara kami ini. Dan kami juga berdoa meskipun kami merasakan duka cita, kesedihan yang mendalam karena COVID-19, namun kami juga melihat di balik berita-berita duka juga ada berita-berita kabar gembira, di mana saudara-saudara kami ini banyak yang sembuh. Semuanya itu juga karena kasih-Mu. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Maka berkatilah bangsa ini, bahkan dunia ini, agar tetap tegar, bahkan senantiasa berserah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kemanusiaan kami, dan terpuji nama-Mu, karena Kristus yang bangkit itu juga membangkitkan kami semua nanti. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.